Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, beberapa waktu setelah air bah itu menenggelamkan hampir seluruh permukaan bumi, maka nyaris habislah seluruh manusia di zaman itu, kecuali beberapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara mereka yang terselamatkan itu adalah putra Nabi Nuh. Beberapa putra beliau terselamatkan karena mereka termasuk orang yang beriman. Dan di antara yang terbunuh adalah putra beliau juga. Kisah dalam surah Hud cukup dramatis kalau kita simak mulai dari 42, 43, 44, 45 hingga 46. Bagaimana anak beliau berusaha untuk menyelamatkan diri dari air bah. Beliau sebagai seorang ayah melihat bagaimana anaknya berjuang, dan di depan mata beliau sendiri sang anak itu akhirnya tenggelam, digulung oleh ombak. Saya kira naluri seorang ayah pun muncul di situ. Dan ternyata benar, Allah SWT kemudian mengisahkan Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau mengadu kepada Allah SWT di ayat ke-45. Nabi Nuh mengatakan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Jika kita hayati ayat ini di ayat ke-45, kita bisa menangkap bagaimana perasaan beliau sebagai seorang ayah melihat anaknya tenggelam di air bah. Dan inilah harapan sebagai seorang ayah, tentu dia berharap bahwa sang anak pun terselamatkan. Namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab di ayat ke-46, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mengetahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Allah kemudian menjelaskan dengan ilmunya yang maha sempurna bahwa apa yang diharapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, beliau menyangka bahwa anaknya termasuk keluarganya. Kemudian dijelaskan oleh Allah bahwa dia bukan termasuk keluarganya karena keingkarannya, karena kekufurannya. Dan di ujung ayat ke-46 ini Allah menjelaskan dengan kalimat yang sangat menohok, "Aku nasihatkan engkau agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Kemudian setelah itu Nabi Nuh alaihissalam memohon ampun kepada Allah dan berlindung dari meminta sesuatu yang tidak dimengerti, yang tidak difahami. Jadi dari kedua ayat ini 45 dan 46, kita melihat ada harapan seorang makhluk. Kita ada harapan sebagai seorang manusia yang nalurinya ingin anak itu terselamatkan. Sebagaimana keseharian kita, naluri sebagai seorang suami ingin istrinya menjadi orang yang lurus, orang yang baik, orang yang penyayang. Naluri harapan seorang istri agar dia memiliki seorang suami yang lurus, penyayang, dan lain sebagainya. Ini adalah harapan yang ada dalam batin kita. Namun kemudian harapan itu bertemu dengan realita yang tidak sesuai dengan harapan. Sebagaimana harapannya Nabi Nuh bertemu dengan realita takdir yang tidak sesuai dengan yang beliau harapkan. Dari kisah ini akhirnya kita berkaca bahwa ternyata harapan kita itu didasari oleh pengetahuan kita yang tidak sempurna. Harapan kita, di balik harapan itu yang ada adalah pengetahuan kita yang begitu sedikit, pemahaman kita yang begitu rendah.
Sedangkan di balik realita yang terjadi sebenarnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Di balik realita yang telah terjadi ada ilmu Allah yang maha sempurna. Ada kehendak Allah yang maha sempurna. Ada ilmu dan ada iradah Allah yang maha sempurna. Itu sebabnya seringkali ketika dulu kita mendiskusikan tentang harapan dan realita, sebenarnya harapan dan realita itu adalah bertemunya antara batin seorang manusia dan bertemunya dengan takdir Allah SWT. Di balik realita ada takdir Allah, dan di balik harapan ada keinginan dan ilmu yang ada dalam batin kita. Dua hal yang tidak bisa kita bandingkan. Nah, yang membuat kita kecewa adalah kita menyangka bahwa realita itu adalah hal yang berjalan apa adanya. Batin kita sakit karena kita tidak menyadari bahwa di balik realita itu ada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita berat untuk menerima realita karena kita tidak menyadari bahwa di balik realita itu ada iradah Allah, ada hikmah Allah yang maha sempurna. Kita menjadi sakit ketika menerima realita karena kita menyangka bahwa ilmu kita yang sempurna. Kita berat menerima realita karena kita menyangka bahwa yang kita hajatkan itulah yang terbaik untuk hidup kita. Kita menyangka bahwa apa yang ada dalam pikiran kita itulah yang benar, itulah yang baik. Padahal terhadap takdir yang Allah tentukan itulah yang terbaik. Maka dalam hal ini bertemulah antara pengetahuan kita yang sedikit dan pengetahuan Allah yang maha sempurna. Apa yang akan kita lakukan ketika kita berhadapan dengan ilmu yang sempurna? Tidak ada hal yang lain kecuali husnudzon dan bersyukur. Itulah yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Di ujung ayat ke-46 tadi, Allah meluruskan hal yang keliru dari dalam batin beliau. Beliau menyangka bahwa keluarganya boleh diselamatkan, tapi ternyata Allah punya kehendak yang berbeda. Allah punya penilaian yang berbeda, bahwa sang anak ini telah melakukan keburukan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, tema tentang ini? Harapan itu selalu ada dan realita itu selalu ada. Yang menjadi masalah adalah saat kita kecewa ketika kita mendapati realita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Sadarkah kita bahwa di balik kekecewaan kita terhadap realita itu terjadi karena kita tidak menyadari bahwa di balik realita itu ada ilmu hikmah Allah yang maha sempurna. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jadi, jika kita ingin lepas dari perasaan kecewa saat menerima, saat menjalani realita yang tidak sesuai dengan harapan adalah yakinlah bahwa ilmu Allah itu maha sempurna. Kalau kita yakin ilmu Allah itu maha sempurna, hikmah Allah itu sangat sempurna, maka batin kita akan husnudzon dan ridho menerimanya. Jadi, akar penyebab seseorang mudah kecewa terhadap apapun yang terjadi dalam hidupnya karena dia hanya melihat harapannya. Dia hanya melihat ilmu yang ada dalam dirinya, tapi dia lupa bahwa di balik realita itu ada iradah Allah, ada ilmu Allah yang maha sempurna.